Berkomunikasi, berbicara. Bagaimana supaya orang yakin dengan kita? Ya, nah, kita lihat next slide please. Jadi public speaking itu adalah kunci atau peluang untuk meraih sukses. Jadi orang itu akan terpengaruh dengan omongan. Selanjutnya lagi kita akan belajar tentang teknik. Teknik dasarnya, kemudian bagaimana cara biasanya kalau kita ngomong ada takut di depan ya. Oke, kemudian lagi kita belajar untuk mengembangkan kemampuan yang komunikasi yang efektif. Bagaimana caranya supaya kita ngomong tanpa takut, nyantai dan tenang. Kalau kalian lihat, saya nggak akan seberani ini ngomong. Kalau dulu, karena saya sudah berpengalaman, ada jalan tempatnya, maka saya merasa yakin dengan yang sekarang. Jadi tidak ada suatu proses itu instan, cepat. Yang itu apa coba? Instan. Tidak berani berbicara di depan halayak, berbicara di depan banyak orang, sehingga dia merasa takut akan salah bicara, dan itulah yang membuat mereka kadang merasa gugup dalam berbicara. Oke, siap. Thank you. Oke. Jadi saya langsung ya. Kenapa kita gugup dan tidak percaya diri? Kenapa coba? Karena kita tidak punya materi, tidak menguasai apa yang akan dibahas. Iya kan? Kalau kalian tahu, ini kan ngomongnya. Kalau kalian misalnya ngajak Miss ngomong tentang Mobile Legends, Miss ngomong. Nah, saya tidak tahu. Tapi kalau kalian ngajak Miss ngomong tentang bahasa Inggris, saya pede. Oke? Nah, itulah makanya ketika kita tidak tahu materi, maka kita kacau. Jadi ngomongnya tidak tahu arahnya kemana. Yang penting selesai. Kalau Miss ngomong dengan Pak Enrico, berarti levelan kita dalam satu institusi. Berarti saya bilang dengan Pak Enrico ketika kami dalam institusi. Ketika kita sedang berteman, lain lagi ceritanya. Kita harus tahu penempatannya di mana. Kemudian lagi latihan. Ingat, selalu latihan. Oke? Nah, sekarang karena ini adalah public speaking. Sampai di sini ada yang tahu, ada yang mau bertanya tentang public speaking, singkat saja yang dibutuhkan ke dalam screen. Banyak-banyak latihan. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Oke, ya. Perkenalkan, nama saya Farhal Farisi dengan nomor 17. Di sini saya ingin bertanya tentang apa saja sih tips cara nggak gugup di depan banyak audiens. Misalnya kalau kita baru memulai public speaking itu, agar kita tidak nervous di depan orang banyak. Terima kasih. Terima kasih pada pertanyaannya. Nah, itu ya. Kalau ada orang bertanya, kita terima kasih. Kemudian kita ulang lagi pertanyaannya. Kenapa? Bagaimana tipsnya supaya tidak gugup? Yang pertama, apa tadi yang pertama? Menguasai materi. Menguasai materi. Kemudian kalau kita masih merasa gugup, kita tarik nafas dari baru. Jangan lupa doa dulu. Itu saja. Tapi yang pasti kalau kita sudah menguasai materi, insya Allah bisa. Oke? Perkenalkan, nama saya Vika. Saya adalah calon dari. Bagaimana itu rasanya ngomong di tengah audiens juga rasanya ngantuk kan? Oke? Nah sekarang Miss kasih waktu kalian selama 3 menit. 3 menit. Bawa kertas semua? Bawa kertas? Silakan ditulis, tolong
mendeskripsikan tentang kalian pribadi dalam 3 kata. Kenapa? Oke. For example, saya Vika. Saya adalah orangnya yang lelet, misalnya. Kenapa? Disebutkan. Kemudian berpetualang, kenapa? Dan apalagi? Dalam 3 kata atau 3 kata atau mau 2 kata? 2 kata, alasannya kenapa dalam 1 menit. Nanti Miss random, oke? Miss kasih waktu 5 menit saja. Lebih banyak kita latihan ya. Bagaimana caranya? Oke, dan ini disuruh bikin draft, apalagi nanti dibuat suruh pertanyaan kan, gimana cara jawabnya. Nah, siapa yang sudah siap untuk menjelaskan tentang diri sendiri? Ada yang sudah siap? Silakan angkat tangan. Raise your hand, please. Oke, siap. Baik Miss, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, saya Syaura Diana Areta. Saya merupakan pelajar aktif yang selalu ingin mencoba hal-hal baru untuk menambah sebuah pengalaman bahwa saya pernah mencoba. Saya percaya bahwa kunci kesuksesan adalah setiap pengalaman. Dari pengalaman itulah saya belajar untuk bisa berlatih menjadi pribadi yang lebih baik. Kekurangan dari diri saya adalah saya merupakan orang yang perfeksionis akan suatu hal. Tetapi kekurangan tersebut tidak memungkiri bahwa itu juga bisa berubah menjadi kelebihan saya. Dari sikap perfeksionis saya bisa mengerjakan suatu hal dengan sempurna dan tidak ada kesalahan. Baik Miss, terima kasih. Itulah deskripsi dari diri saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Ya, jadi kita sudah mendengar tadi. Bagaimana yang lain? Ada? Saya juga ingin terus mengembangkan diri saya. Dan untuk kekurangan saya sendiri, terkadang saya sering meletot. Jadi saya biasanya membawa sebuah catatan agar dapat meminimalisir kesalahan saya. Oke, terima kasih Miss. Thank you. Saya butuh 2 orang lagi. Sampelnya ada lagi yang siap. Hujan atau garis? Yang sudah siap ya. Baik, izin sebelumnya Miss, perkenalkan nama saya Martola Putra. Di sini saya ingin menjelaskan atau mendeskripsikan diri saya dalam 3 kata. Saya orangnya sangat penasaran dengan adanya hal baru. Jadi saya sangat ingin mencoba dan selalu penasaran dengan hal-hal baru yang ada di hidup saya. Lalu saya orangnya mudah untuk berteman dengan siapapun yang menurut saya sefrekuensi dengan saya. Lalu saya merupakan siswa aktif dalam bidang akademik maupun non-akademik untuk memperluas pengalaman saya. Dan menurut saya, kekurangan saya adalah saya orangnya sangat pelupa. Jadi saya selalu membawa catatan kecil untuk mencatat seluruh materi-materi yang ada. Baik, terima kasih Miss. Oke, terima kasih. Baik Miss, izin perkenalkan, nama saya Muhammad Dika Fikri. Saya adalah peserta bujang dari nomor urut 3. Saya mendeskripsikan diri saya. Saya itu adalah orang yang memiliki percaya diri yang tinggi, serta saya adalah orang yang mudah bersosialisasi. Dengan adanya saya mudah bersosialisasi, saya memiliki banyak teman. Saya juga memiliki sifat percaya diri, dan saya tidak yakin dengan seseorang yang bilang saya tidak percaya diri. Untuk apa mereka tidak percaya diri kalau mereka tidak memiliki kesalahan?
Di balik sifat kelebihan percaya diri saya juga memiliki sifat gugup. Di mana jika saya di depan umum atau berbicara di depan umum itu sering gugup. Tapi gugup ini tidak menghalangi saya untuk sifat percaya diri saya muncul. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi kita sudah ada 4 orang tadi. Nah, walaupun dia sudah ngasih tips pengetahuan tentang public speaking untuk pemula, Miss perhatikan yang ngomong yang itu banyak. Yaudah. Kenapa yang lainnya nggak berani untuk ngomong? Padahal kalian sudah punya materi belum? Sudah punya materi belum kalian? Sudah. Apa materinya? Mendeskripsikan diri dengan 3 kata. Kenapa kalian belum percaya diri? Jika saya mengikuti ajang kejuaraan ini, saya akan bisa berubah menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Terima kasih. Terima kasih Dinda. Miss minta memperkenalkan diri sendiri. Yang di belakang tuh, tapi tidak. Why are you here? Jadi ngapo di sini kalau udah galak ngomong Bob? Ayo. Kenapa coba? Gugup, ya. Karena Baiklah, di sini perkenalkan nama saya Muhammad Farah Al-Farizi. Di sini saya calon finalis Bujang Gadis dengan nomor urut 17. Di sini saya memiliki Kesannya tradisional sekali, ya. Tetapi ada yang dimodifikasi antara yang tradisi dengan yang modern, ya. Mungkin seperti fashion ibu nggak tradisional, tetapi ibu masih mencerminkan ada tradisinya, ada batiknya, tapi dimodifikasi. Ya. Kita sekarang ini udah banyak, seperti baju yang dipakai oleh kakaknya itu sama, ya. Tradisionalnya ada, tapi dimodifikasinya ada. Ya. Nah, yang sekarang ini yang takutnya kalau kolonialisme itu, kalau yang suka pakai baju celana pendek, rok pendek, maaf ya, celana sempit, itu sudah kolonialisasi. Karena apa? Kalau yang memang budaya tradisional itu nggak ada pakai celana yang sempit. Ya, memang karena kita di bidang Bujang Gadis, memang bajunya memang harus dimasukkan kayak gitu ya. Sebenarnya tidak juga ya. Ya, karena memang kita tuh bagian, kalau sudah ikut Bujang Gadis itu bagian kayak model kayak itu ya. Dia memang harus pakai celana jeans dimasukkan. Tapi kalau untuk fashion sebenarnya tidak cocok untuk dimasukkan kayak gitu ya. Karena kita bekerja dan kadang-kadang pada lomba-lomba busana muslimah itu dilarang. Karena sekarang kondisi kita memang, kita juga menilai bentuk tubuh ya, kita memang kita harus menilai bentuk tubuh karena kita mengutamakan perform penampilan, dan memang kalian bajunya dimasukin kayak itu ya, biar kelihatan nih status sosial kita seorang muslimah. Tetapi kita tadi sudah menganut kolonialisme tadi, ya kan? Ada westernisasinya juga, udah ke barat-baratan. Makanya jeans itu dari barat tuh, ya. Jadi kalau kita sudah pakai jeans, berarti kita sudah menganut kebudayaan barat, ya, westernisasi. Nah, terus ada nilai estetikanya. Melalui fashion ini bisa menjadi daya tarik kita, ya.
misalnya kayak gini, kita pakai baju, ya pakai baju supaya menarik. Jangan sekali-sekali ya diusahakan kalau misalnya bajunya kotak-kotak misal ya, atau bunga-bunga, jilbabnya kamu padukan dengan batik, atau kamu padukan atau bunga-bunga ketemunya bermotif bunga-bunga yang nabrak. Nah itu bukannya tidak boleh kan pakai, maksudnya kan hak kita ya, tapi disarankan untuk tidak seperti itu. Baju yang kita pakai dengan bawahannya ya. Sebisa mungkin kalau memang bajunya agak ketat mungkin ya, atau mungkin boleh pendek tapi agak terus untuk yang berjilbab, kalau misalnya kita pakai kemeja ya, karena mungkin ada kemeja yang pendek, tapi kita mau pakai jilbab, kita hiasati dengan manset. Sebenarnya itu kurang menarik, karena bahannya manset itu kan kaos, sedangkan kemeja bahannya katun, ya. Jadi kalau emang kita punya kemeja, kita mansetin itu boleh, tapi nilainya akan berkurang, nilai estetiknya akan berkurang. Karena apa? Kalau mansetnya kaos, itu pakailah baju kaos, atau karena kita berjilbab, buatlah baju yang tangan panjang, belilah baju yang tangan panjang, kecuali ladak nantinya ya. Nah terlanjur bu, pakai lagi baju bu, terpaksa, oke. Tapi untuk kedepannya, kita kan belajar ini kan untuk ke depan ya, bukan ke belakang ya. Untuk kedepannya itu tolong diperhatikan. Ya. Jadi kalau kemeja, diusahakan tidak pakai manset. Karena manset bahannya kaos, kemeja bahannya katun. Kalau emang mau pakai manset, ambillah yang bahan kaos. Ya. Zafir Mas Arifan, Zakira. kunyit. Hadirama. Oke. Etika komentar. Kalian tahu? Silakan, Nadia. Baik, izinnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ana tentang dari etika dan komitmen. Apa yang dimaksud dengan etika? Etika adalah nilai dan moral yang mencakup prinsip pada seseorang yang membentuk dalam karakter dan kebiasaan seseorang terhadap baik dan buruknya, salah dan benar. Sedangkan komitmen adalah perjanjian seseorang terhadap orang atau kelompok yang ditentukan untuk tujuan yang telah ditentukan, sehingga tujuan tersebut akan diselesaikan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, c'est vrai. Etika secara filosofi, secara filsafat tentang nilai, norma-norma, kebiasaan, baik, buruk, hak, kewajiban, perilaku. Etika dalam akal. Pegang sekarang apa? Bujang gadis. Oke, perjanjian. Kita bicara tentang etika dulu. Etika ini pada masa sekarang, menurut saya, pengamatan saya, kita cakupannya ke sekolah dulu, yang luar nanti. Oke. Definisi etika dalam dunia pendidikan di sekolah SMA 7 Palembang. Kalau menurut saya, yang sekarang ini agak minim. Minimnya kenapa? Terkadang anak-anak lupa diri karena suatu kebiasaan tertentu yang dianggap itu normal saja jika itu dilakukan, tanpa dia sadar bahwa kebiasaan baik atau kebiasaan buruk itu ternyata tidak diterima oleh sebagian orang tertentu. Yang terlalu terbuka atau yang pendek atau yang ketat. Sebagian orang berpendapat pakaian seperti itu sudah normal bagi masyarakat sekarang, namun jelas itu sendiri tidak patut dicontoh.
Itu apa menurut mereka. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Berarti etika berpakaian. Kita ada etika ke barat-baratan, etika ke timuran. Menurutmu condongnya kita kemana? Timur atau barat? Barat? Oh ya? Berarti sudah banyak contoh, Linda. Bisa menilai bahwa sekarang kita etikanya lebih ke barat-baratan. Ya. Oke. Kalau dulu orang berhot pants agak di itu ya di luar norma ya, maksudnya kurang pantas. Kalau di tempat tertentu kayak di mall segala macam itu mungkin melihatnya biasa aja. Tapi kalau di pantai, makanya ketika etika berpakaian kita melihat satu ke dalam keadaan tertentu, nih. Kalau misalnya kita dalam mau kondangan, lu pakai baju tidur, itu kira-kira etika berpakaiannya pas nggak? Tidak. Kalau misalnya kamu kondangan, terus kamu menggunakan rajutan, kebaya, anggun, gaun, kemeja, itu kira-kira etikanya udah pas belum? Pas. Kalau kamu ke pantai, kamu menggunakan kebaya, kamu menggunakan baju tidur untuk berenang, pas nggak etikanya? Tidak. Sekarang ini sangat minim. Kalian yang hadir di sini sebagai finalis bujang gadis, of course yes, kamu menjadi objek pengamatan, objek analisa, objek bulian, objek untuk sasaran orang-orang tertentu, masyarakat tertentu yang akan menjadi hakim. Jadi hakim nggak kira-kira? Misal contoh kamu lewat, songong, nggak pernah negur, langsung nggak lagi ngeliat siapa segala macam, terus kira-kira kalau misal kamu sudah menyandang predikat BG, jadi penilaian nggak sih? Bakal ada nggak yang netizen semua tupa yang gitu kan? Ya nggak? Kira-kira misalnya kalimatnya apalagi objek tertentu tidak cuma di lingkungan nyata, medsos. Kira-kira gerak-gerikmu dipantau nggak? Kalau misalnya ada satu hal yang tentang suatu cerita kejadian yang menurut kita itu biasa saja, tapi bagi orang lain itu suatu berita yang diviralkan. Contoh, tidak lebih dari teman. Oke, tenang dulu. Terima kasih. Apa harus diklarifikasi? Misal, tadi jalan, terus banyak laporan, si Panda tuh jalan si cowok, terus deketan, pelukan, atau pegangan tangan, terus terdengarlah di telinganya Madam Joda. Terus akhirnya sampai ke telinganya si Panda. Kira-kira perlukah klarifikasi atau menunggu dipanggil atau what have to do? Kira-kira bagaimana? Apa yang dilakukan ketika misalnya perlu nggak sih? Kalau memang apa-apa, ini sih klarifikasi atau ya jelas sih menunggu dipanggil klarifikasi. Perlu diklarifikasi itu apa? Membersihkan nama baik. Bersihkan nama baik, oke. Exactly. Karena sekarang kamu bukan lagi siswa biasa. Kamu sudah jadi finalis. Sebentar lagi jadi benar-benar menyandang predikat yes. Makanya saya bilang hati-hati. Kalau cenderungnya kamu sudah memilih ini sebagai subjek untuk nanti kelak sebagai modal bekal di masa depan, jelas kita sekarang melihat ke komitmen. Komitmen adalah perjanjian, ikatan terhadap sesuatu. Ada yang namanya komitmen, kita sampai hari di sini. Berarti komitmennya apa? Kamu harus loyal. Loyal, kamu harus banyak, tadi kata saya tadi, pengorbanan.
loyalitas kamu harus mendedikasikan dirimu, harga dirimu, kehidupanmu, salah satunya BG. Bagi kamu, bagi kita, BG atau PPD, bagi sekolah itu disebut apa? Kalian tahu nggak? Kenapa perlunya BG atau PPD? Oke, cover sekolah. Jadi kalau misalnya sekolah nggak ada, masih BG, semua itu ada. Terus pasti ngeliatin, wah. Tapi komitmen, jangan cuma menyandang predikat. Bima, Dewi, Denci, Dinda, Titi, Mandalaka, Chandra, Jia, dan kawan-kawan. It's not just for predikat, no. Ketika kamu sudah terjun dalam dunia keorganisasian, tekuni sampai mati. Totalitas kamu harus mencintai itu. Dulu, yang sekarang misalnya, ia akan menjadi bahan omongan kalau sesuatu itu tidak diterima oleh sematupa ini, sematupers ini. Koreng yang jadi koreng sampai bolong, nah. Sampai kalau bisa tidak amputasi korengnya. Saking pengen bawa berita itu dan menjatuhkan kamu, pribadi kamu. Sampai separah itu kan? Yes. Tujuannya apa sih? Menjatuhkan. Nggak ada orang ngangkat-ngangkatin lo. Hei Denci, kayak gitu keren, ganteng, dia nggak pernah ada aib apa segala macam. Bagus, walaupun dia kayak bagus, Denci itu bagus. Enggak. Ketika dia sudah menemukan korengnya, lu pasti dihabisin. Yang tadinya nggak ketemu sama korengnya dicari. Jelas, itu tadi berhubungan dengan etika tadi ya, dan komitmen. Kalau kata saya, tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang tidak punya koreng. Tidak ada manusia yang tidak punya luka. Terkadang sukses itu berasal dari luka dulu. Luka sampai luka banget. Kecewanya sampai ke dalam. Lu dihina, direndahkan, nggak ngotak, nggak punya etika. Oke, jika pun itu benar, ambil. Oke, saya terima sebagai suatu pelajaran. Ambil, nggak apa-apa. Orang dihina nggak bakal mati, kecuali memang lo ngedown terus bunuh diri. Tapi ketika kamu punya keluarga yang terus support, orang-orang terdekat kamu yang terus support, masa kamu kayak gitu aja langsung ngedown? Kayaknya nggak mungkin. BG ini hadir di sini digembleng sama kakak dan guru-guru, ya mental mesti kuat. Ada kakak-kakak yang kemarin ikut pageant luar segala macam, ada yang berhasil, ada yang gagal. Gagal apa berarti? Nggak terus lanjut. Jadi finalis bidang sama kehidupan Pak, karena saya memiliki rasa kedisiplinan tanggung jawab dalam setiap kegiatan, karena saya Jawab. Oke. Ya. Karena saya merasa cocok untuk masuk dalam ajang ini, karena saya memiliki tanggung jawab besar, karena saya memiliki juga karena saya memiliki disiplinan, karena itu anak. Oke, baik. Ada lagi? Ya, ada. Oke. Adik. Kenapa? Kok pantas disebut bujang? Izin Mas. Ya. Ade pantas jadi bujang karena Ade memiliki sikap tanggung jawab yang cukup, mempunyai teladan yang baik, dan Ade juga mempunyai perjuangan sampai titik saat ini. Terima kasih Mas. Oke, perjuangan tanggung jawab. Denci. Oh sorry. Lupa mana. Gak apa-apa, terus. Ayo dulu. Gak kelihatan gara-gara kalian ini. Izin abang menjawab, Ya. mengapa Rifat pantas di situ Bujang. bujang? Karena